Khaferim. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam tradisi iman, Yahweh sebagai Elohim, pencipta langit dan bumi, serta satu-satunya Elohim yang diakui oleh Israel. Tidak ada Tuhan selain Yahweh, tidak ada Elohim selain Yahweh. Kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep Yahweh dalam kitab suci, bagaimana perannya sebagai pencipta mempengaruhi segala sesuatu dari alam semesta hingga kehidupan sehari-hari, serta bagaimana keyakinan ini membentuk identitas spiritual dan budaya umat Israel. Ikuti kami untuk sebuah perjalanan yang mendalam dan penuh wawasan tentang kekuatan dan makna dari nama Elohim Yahweh dalam konteks iman dan sejarah. Siapakah yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub? Kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, Allah Israel ialah Allah. Berdasarkan tata bahasa Indonesia, arti kalimat itu adalah ada Allah yang disembah oleh Israel, namanya Allah. Pertanyaannya, kapan dan di mana Israel menyembah sesembahan yang bernama Allah? Kitab Tanakh berbahasa Ibrani menulis El Elohe Yisrael. Maksudnya, di bumi ini ada banyak El, namun El yang benar-benar El adalah El yang disembah oleh Yisrael. Siapakah El itu? El itu artinya yang kuat atau sesembahan, dan itu merupakan gelar bagi Yahweh. Contohnya, El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, Kejadian 17 ayat 1. El Olam, Elohim yang kekal, Kejadian 21 ayat yang ke-33. El Gibor, Elohim yang perkasa, Ulangan 10 ayat 17. El Kana, Elohim yang cemburuan, Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 4 ayat 24. El Emet, Elohim yang benar, Mazmur 19 ayat 10, dan lain-lain. Allah itu sesembahannya umat Islam. Jadi kembalikan saja Allah kepada yang berhak, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak Islam terhadap Nasrani. Karena dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada Allah, dan Allah di Indonesia bukan sinonim dari kata Tuhan. Terbukti umat Hindu dan Buddha tidak pernah memakai nama Allah sebagai bahasa, yaitu sinonim dari kata Tuhan. Israel menyembahnya Yahweh. Keluaran 3 ayat 15, Keluaran 5 ayat 1, Keluaran 14 ayat 31, dan lain-lain. Dan itu tertulis ribuan kali. Dan semua yang ditulis tentu untuk dibaca dan dibunyikan. That's the Quran. Now, you can clarify once I finish. Yeah? The Allah, Islamic Allah of the Quran things, you can get back to the husband, the first husband. But let me read to you what Yahweh of the Bible thinks. You can once I finish. So what does Yahweh of the Bible think? Let me read to you again. If a man divorces his wife and she goes from him and becomes another man's, may he return to her again? Rhetorically, he's asking, may he return to her again? Would not that land be greatly polluted? So Yahweh of the Bible thinks the moment you leave, you can't come back. It's a one-way street. That's Yahweh of the Bible. Clearly contradictory to the Sharia as given in the Quran. The question to you is, I can see only one way to reconcile these two, and that is by saying clearly Yahweh of the Torah is completely opposite in character to Islamic Allah of the Quran. Yahweh of the Old Testament is saying to the people, to the Jews, that when the divorce is one go, there is no way to return. That's it. So divorce for eternal. So this one, and then we have another saying in the same Bible which are holding, which is the Jesus of the New Testament, is saying, no, you cannot divorce at all. Now here, can't you see there is again contradiction between this and this? Can you see that? The New
Testament says a man is not allowed to divorce unless there is sexual immorality involved. So, does the New Testament allow divorce? Yes, it does. You claim it's a contradiction between the Old Testament and the New Testament, and I'd like to tell you it's clearly not a contradiction. You have understood a meaning of contradiction incorrectly. This is the point. If you are allowed to be married to one person and then go marry some other person and then come back to the same person, what that would lead to is basically a disrespect for the institution of marriage, because you can go anywhere around. Consider this: Old Testament, New Testament, same principle, and then comes along Quran goes against this principle by saying, if you want to marry him again, go to another man and then come back. That is what I call exact polar opposite and contradiction. Okay. I will answer. By the way, I'm not running away from the answer. For us, we never claim, Muslims, we never claim that Allah is Yahweh. We never claim this. Good. Yeah, we never claim this. Good. Excellent. Excellent. We never claim this. Absolutely. And very as good. well. Yeah, of course. Very good. Thank you. I don't need to do it. We are agreeing on that, so thank you. Allah mentioned to us in the Quran about His name, and He named Himself Tabaraka wa Ta'ala as Allah, and He named Himself as will reveal on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, on the Quran or on the tongue of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah has 99 names of the ones we are aware of nowadays. None of them is Yahweh. I really appreciate you agreeing on camera that Yahweh of the Bible is not the same as Allah of the Quran. Benarkah tidak ada Tuhan selain Allah? Quran Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan kata billah. Di situ seharusnya diterjemahkan ilahnya, atau sesembahannya, atau Tuhannya. Kalau diterjemahkan dengan Allah, berarti Allah di situ berperan sebagai sebutan, bukan nama. Karena dalam kitab berbahasa Arab dikatakan billah, bukan Allah. Padahal Quran 1 Al-Fatihah 1 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu nama diri, bukan sebutan. Terjemahan yang benar sesuai bahasa Arabnya seharusnya berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Tuhannya, atau sesembahannya, atau ilahnya, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Berarti ada Tuhan atau sesembahan lain selain Allah, yaitu sesembahannya atau Tuhannya orang mukmin atau orang yang beriman, Bani Israel, Nasrani, Sabi'in, dan lain-lain. Satu lagi di Quran surat 10 Yunus 90 berbunyi, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Artinya, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Dalam bahasa Arabnya, di ayat itu tidak ada kata Allah, tetapi oleh penafsir Al-Quran ditulis Allah, maka ditulisnya dalam kurung. Padahal yang tertulis minal muslimin, yang arti sesungguhnya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Jadi, ada Tuhannya Bani Israel selain Allah. Artinya, Allah itu bukan satu-satunya Tuhan, menurut Al-Quran di ayat tersebut. Siapakah Tuhan yang dipercayai Bani Israel yang dikatakan oleh Fir'aun di ayat tersebut? Kitab sucinya umat Nasrani di kitab Keluaran 3 ayat 15 dalam bahasa Ibrani berbunyi, ויאמר עוד אלוהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יחווה אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שלחני עליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. Yang artinya, berfirmanlah Elohim atau Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Elohimnya atau Tuhannya nenek moyangmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi, Tuhan yang benar-benar Tuhan, itu siapa ya? Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang Yahweh sebagai Elohim, pencipta langit dan bumi, dan satu-satunya Elohim bagi Israel. Kami harap informasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perannya dalam iman dan sejarah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk update terbaru dari kami. Bagikan juga pemikiran dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Yahweh, Beshem Adoni Yesua Masya Ruach HaKodes, memberkati kita semua. Shalom. Aku berdiri di sini di tanah Bovendigro, menyembah Bapa Yahweh. Hati kami bersatu dalam Torah. Aku bertumbuh, langkahku teguh dan pasti, petunjuk darinya. Hidup kini lebih berarti. Oh Bapa Yahweh, kami bersyukur selalu. Dengan Torah kami jalan, cahaya dalam kegelapan. Suara alam memanggil, kami jawab dengan doa. Hidup dalam keharmonian, kasih dan kebenaran, rasa damai dalam jiwa, hidup penuh harapan. Bapa Yahweh tuntun langkahku,